Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Asmoroaji dari kelas 11 IPS 1. Saya akan mempresentasikan tentang Revolusi Prancis. Revolusi Prancis terjadi pada tahun 1789 sampai 1799. Adalah periode pergolakan politik dan sosial dalam sejarah politik Prancis dan Eropa secara keseluruhan, di mana struktur pemerintahan Prancis yang sebelumnya merupakan monarki absolut dengan hak istimewa feodal untuk aristokrasi dan pendeta Katolik, mengalami perubahan radikal ke bentuk berdasarkan prinsip pencerahan nasionalisme, kewarganegaraan, dan hak-hak yang tidak dapat dicabut. Absolut monarki adalah kerajaan yang kedaulatannya dipegang sepenuhnya oleh raja. Nasib kerajaan berada dalam tangan raja dan ditentukan menurut nilai orang yang menjadi raja. Sifat absolut monarki di bawah kepemerintahan Louis XVI bersifat despotisme, feodalisme, substitusi stelsel atau sistem perwakilan, dan administrasi negara yang tidak seragam. Adapun Revolusi Perancis berdasarkan landasan pemikiran yang pertama ada John Locke pada tahun 1632 sampai 1704. Menyerang teori Define-Right dengan tulisannya yang berjudul Two Treatises of Government. Yang kedua ada Baron de Montesquieu pada tahun 1689 sampai 1755, menjelaskan 3 bentuk pemerintahan, yakni republik, monarki, dan despotisme. Yang terpenting juga ajaran Trias Politica, pemisahan kekuasaan negara menjadi badan 3, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang ketiga ada Jean-Jacques Rousseau dalam karyanya The Social Contract, menyarankan agar negara diperintah dengan demokrasi langsung, di mana rakyat memiliki kebebasan dan kemerdekaan. Latar belakang dari Revolusi Prancis. Yang pertama, pemikiran dari gerakan Enlightenment telah membawa ide dan gagasan baru bagi rakyat Prancis. Yang kedua, Revolusi Amerika yang memperjuangkan kebebasan dan persamaan semua warga negara. Yang ketiga, keberhasilan Glorious Revolution pada tahun 1688 di Inggris dalam menghapuskan absolutisme. Faktor pergerakan Revolusi Prancis ada 2, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari yang pertama, keuangan negara yang bangkrut. Hal ini disebabkan karena adanya mismanagement negara yang disebabkan oleh pengaruh Marie Antoinette dalam menjalankan keuangan pemerintahan. Yang kedua, gaya hidup Marie Antoinette yang serba mewah menyebabkan defisit dalam anggaran kerajaan atau negara. Yang ketiga, Louis XVI menaikkan pajak sehingga rakyat Prancis makin sengsara. Yang keempat, rakyat sengsara akibat beban pajak yang dipungut oleh kerajaan dan juga oleh gereja atau din. Yang kelima, harga kebutuhan bahan pokok atau gandum melonjak sehingga daya beli masyarakat menurun. Faktor eksternalnya, yang pertama, pemikiran dari gerakan Enlightenment telah membawa ide dan gagasan baru bagi rakyat Prancis. Yang kedua, Revolusi Amerika yang memperjuangkan kebebasan dan persamaan semua warga masyarakat. Yang ketiga, keberhasilan Glorious Revolution tahun 1688 di Inggris dalam menghapuskan absolutisme. Detik-detik Revolusi Prancis, yakni pada penyerangan benteng atau penjara Bastille. Pada tanggal 14 Juli, para pemberontak berkumpul dan berencana merebut sebagian besar senjata dan amunisi yang terdapat di benteng dan penjara Prancis besar bernama Bastille. Bastille juga dianggap antara pemberontak dan militer sebagai simbol kekuasaan monarki. Pada pertempuran di Bastille, Gubernur Marquis Bernard de Launay dipukuli oleh pemberontak. Tak hanya itu, ia juga ditusuk dan dipenggal. Kepalanya kemudian diarak di sekeliling kota yang ditusukkan ke ujung tombak. Di akhir Juli, semangat kedaulatan rakyat berhasil menyebar ke seluruh Perancis. Di daerah pedesaan, rakyat mulai membentuk milisi. Mereka juga mempersenjatai diri guna melawan invasi asing yang mungkin terjadi. Pada tanggal 17 Januari 1793, dituntut hukuman mati. Raja Louis pun menghadapi eksekusi mati pada tanggal 21 Januari 1793 lewat pemenggalan kepala dengan guillotine.
Eksekusi tersebut menimbulkan peperangan dengan negara-negara Eropa lain. Kemudian pada tanggal 16 Oktober 1793, Marie Antoinette yang merupakan istri dari Louis ke-16 juga dipenggal dengan guillotine. Pasca penyerangan benteng Bastille atau pasca revolusi Prancis. Gelombang revolusi kemudian menyebar ke seluruh negeri dengan semboyan liberté, kekuasaan, egality atau kesamaan, dan fraternité atau persaudaraan. Golongan rakyat jelata menuntut penghapusan hak-hak istimewa golongan bangsawan dan agamawan. Rakyat juga menuntut raja, aristokrat, dan gereja dihapuskan dan digantikan oleh republik. Dampak dari revolusi Prancis yakni semakin berkorbannya paham liberalisme di Eropa dan runtuhnya legitimasi penguasaan absolut. Yang kedua, menumbuhkan paham demokrasi parlementer, republik, dan lain sebagainya yang juga mulai tumbuh di negara lain. Yang ketiga, berubahnya stratifikasi sosial di masyarakat dan mulai berkembangnya kebebasan dalam beragama. Yang keempat, memperkenalkan sistem pemerintahan baru, monarki konstitusional dengan bentuk republik. Yang kelima, bagi Indonesia sendiri, pengaruhnya menjadikan 3 badan hukum, yakni eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.